Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi untuk mata pelajaran keamanan pangan. Materinya mengenai sanitasi hygiene makanan. Tahukah kamu apa saja bagian penting dalam bidang kuliner atau makanan? Biasanya, suatu makanan dilihat dari bentuk, cita rasa, penyajian, dan kebersihannya. Dari bagian penting tersebut, kebersihan merupakan bagian dasar yang harus dipenuhi suatu makanan. Hal tersebut karena makanan berfungsi sebagai sumber nutrisi agar tubuh menjadi sehat dan dapat beraktivitas dengan baik. Karena itulah, kebersihan merupakan suatu hal yang wajib pada makanan. Kebersihan makanan biasanya dikenal dengan istilah sanitasi dan hygiene. Coba perhatikan tempat makanan berikut. Ada warteg, restoran siap saji, dan rumah makan Padang. Pernahkah kamu perhatikan kebersihan makanan dan kebersihan tempat makan tersebut? Kebersihan makanan dan tempat makan merupakan syarat penting terciptanya makanan sehat, yang dikenal dengan istilah sanitasi dan hygiene makanan. Sanitasi dan hygiene merupakan dua istilah yang saling berdekatan artinya. Sanitasi lebih menitik beratkan pada kebersihan dan tidak terdapatnya kotoran, sedangkan hygiene lebih menitik beratkan pada segi kesehatan serta bebas dari kuman penyakit. Hygiene dan sanitasi merupakan dua hal yang saling berhubungan dan harus dilaksanakan secara bersamaan. Berikut ini ada beberapa pendapat para ahli tentang sanitasi. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanitasi adalah suatu pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Selanjutnya, ada beberapa pendapat para ahli tentang hygiene. Dari beberapa pendapat yang ada, dapat disimpulkan bahwa hygiene adalah cara orang memelihara dan juga melindungi diri agar tetap sehat. Hygiene lebih diarahkan pada ilmu, sedangkan penerapannya lebih mengarah pada sanitasi. Ketika mencuci tangan dengan air bersih, seorang chef telah menerapkan prinsip sanitasi dan hygiene diri sendiri dengan baik. Seorang chef harus mampu mengolah makanan yang lezat rasanya, menarik penampilannya, serta yang terpenting adalah harus aman untuk dikonsumsi. Dengan demikian, makanan haruslah bebas dari bakteri atau penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Contohnya, semangkuk sup yang harum aromanya dan mengundang selera makan, tapi diolah oleh seorang chef yang sedang sakit flu, tentu sup tersebut layak secara sanitasi karena bebas dari kotoran, tetapi tidak hygiene. Jadi, hygiene dan sanitasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi syarat makanan yang baik untuk dikonsumsi. Ruang lingkup hygiene makanan dibagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah kesehatan pribadi atau personal hygiene, yang kedua adalah hygiene dapur atau kitchen hygiene, dan yang ketiga adalah hygiene makanan atau food hygiene. Kesehatan pribadi atau personal hygiene membahas tentang cara menjaga kebersihan diri dan persyaratan performansi seorang pengolah dan pelayan makanan. Sedangkan
Kitchen hygiene membahas tentang persyaratan bangunan dapur, termasuk lantai, dinding, dan atap, serta persyaratan bangunan yang baik untuk mencegah masuknya binatang pengerat seperti tikus, serangga, dan kecoa di area dapur. Sedangkan untuk food hygiene membahas tentang cara penanganan bahan makanan dari mentah sampai makanan siap santap, serta penanganan penyimpanan bahan makanan guna mencegah terjadinya resiko hygiene makanan, yaitu terjadinya kerusakan dan keracunan makanan. Selanjutnya adalah ruang lingkup sanitasi makanan, dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada sanitasi peralatan, sanitasi ruang dan perabot, penyediaan air bersih, penanganan limbah, dan yang terakhir adalah pengolahan makanan dan minuman. Manfaat sanitasi dan hygiene makanan secara umum ada 5 poin. Poin pertama, sanitasi dan hygiene dapat mencegah penyakit menular. Dengan penerapan sanitasi dan hygiene yang sesuai standar dan prosedur, maka akan mencegah timbulnya penyakit menular yang disebabkan oleh organisme penyebab penyakit. Contohnya, jika sebuah ruang dapur sudah didesain dengan ruangan dan ventilasi yang baik, maka dapat dipastikan ruangan tersebut tidak bisa memberi kesempatan untuk nyamuk, lalat, tikus, atau binatang yang lain untuk berkembang dan bersarang di dalam ruang dapur tersebut. Contoh lainnya, ruangan dapur yang memadai, artinya tidak terlalu sempit, dapat menurunkan risiko penyebaran penyakit menular. Karena jika ruangannya sempit, orang akan berdesak-desakan atau saling berdekatan. Kemudian poin yang kedua, sanitasi dan hygiene mencegah kecelakaan kerja. Contohnya, lantai yang selalu terjaga kebersihannya sehingga lantai tidak licin, tidak basah. Artinya mengurangi risiko kecelakaan kerja. Contoh yang lainnya, tangga yang sudah terbiasa bersih dan bebas dari penghalang akan memudahkan lalu lintas bagi pelayan ataupun chef untuk menaiki atau menuruni tangga. Artinya mengurangi dari kecelakaan kerja juga. Manfaat yang ketiga adalah sanitasi dan hygiene mencegah timbulnya bau yang tidak sedap. Tersedianya tempat sampah sesuai dengan fungsinya, yaitu sampah organik dan non-organik, dapat mencegah timbulnya bau sampah yang tidak sedap. Karena bau sampah yang tidak sedap ini sangat mempengaruhi persepsi orang tentang kebersihan suatu tempat pengolahan dan penyajian makanan. Coba kalau kamu pergi ke sebuah restoran, kemudian tempat sampahnya tidak dikelola dengan baik, pasti kamu akan berpikiran atau pasti kamu akan punya persepsi bahwa tempat makan tersebut tidak hygiene. Berikutnya poin keempat adalah sanitasi dan hygiene menghindari pencemaran lingkungan. Karena dengan menerapkan sanitasi dan hygiene yang memadai, maka pencemaran lingkungan dapat dihindari. Contohnya, dari tempat sampah sudah dibedakan antara yang organik dengan yang non-organik.
Dan poin terakhir adalah lingkungan bersih. Sanitasi dan hygiene mengakibatkan lingkungan kerja, lingkungan tempat kerja dan tempat makan menjadi bersih, sehat, nyaman, yang akan berdampak pada kesehatan badan serta jiwa. Penerapan sanitasi dan hygiene dibagi menjadi 3 poin utama, yaitu pengolahan makanan, penyajian makanan, dan penyimpanan makanan. Berikut ini beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pengolahan makanan. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyajian makanan pada usaha jasa boga seperti catering dan restoran sesuai dengan prinsip hygiene dan sanitasi. Yang pertama, penggunaan wadah yang layak. Yang kedua, peralatan yang digunakan harus bersih dan baik. Yang ketiga, makanan yang mengandung kuah atau susu lebih baik dicampurkan pada saat menjelang dihidangkan. Kemudian, menghindari pemakaian yang membahayakan jika tertelan. Contohnya, seperti strapless besi, tusuk gigi, atau bunga plastik yang tidak bisa dimakan dan membahayakan jika tertelan. Kemudian, menghindari kontak langsung dengan anggota tubuh saat menyajikan makanan, terutama tangan dan bibir. Jadi, lebih baik ketika menyajikan makanan menggunakan sarung tangan dan menggunakan masker atau penutup mulut. Kemudian memisahkan setiap jenis makanan yang dikemas. Jika kalian melakukan usaha catering, ada baiknya setiap jenis makanan dikemas masing-masing, tidak dicampur jadi satu. Dan yang terakhir, makanan yang harus disajikan dalam keadaan panas diusahakan tetap dalam keadaan panas. Terakhir, penerapan sanitasi dan hygiene pada penyajian makanan dibagi menjadi 5 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kebersihan dan kesehatan tempat penyimpanan harus selalu dijaga. Jadi rak-rak tempat penyimpanan harus selalu bersih dan selalu terjaga. Yang kedua, penempatan bahan makanan terpisah dengan makanan yang sudah matang. Artinya bahan makanan tersendiri dan makanan yang sudah siap santap disimpan dalam rak tersendiri. Kemudian yang ketiga, bahan makanan yang disimpan disusun dalam rak dan disimpan berdasarkan jenis makanan yang sama. Artinya bahan-bahan yang kering dijadikan satu, bahan-bahan yang basah dijadikan satu, tidak boleh dicampur. Kemudian yang keempat adalah memberlakukan sistem FIFO atau first in, first out. Artinya, bahan makanan yang lebih masuk duluan harus dikeluarkan juga lebih dulu. Sementara bahan makanan yang masuk terakhir, maka dikeluarkan terakhir, agar mencegah pembusukan. Dan yang terakhir adalah bahan makanan yang disimpan di tempat penyimpanan tidak boleh menempel pada dinding, lantai, ataupun atap ruangan. Hal ini meminimalisir terjadinya kontak dengan mikroba atau mikroorganisme yang lainnya. Sekian penjelasan mengenai sanitasi dan hygiene pada makanan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.